Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang lembaga-lembaga moneter Indonesia BI dan lembaga-lembaga moneter bank dan non-bank. Lembaga-lembaga moneter Indonesia BI. Lembaga moneter yaitu lembaga suatu keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Fungsi lembaga moneter: 1. Menghimpun dan menyalurkan dana. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa. Lembaga keuangan bank. Di Indonesia sendiri kita mengenal 3 macam lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. 1. Bank sentral. Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sendiri yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Tujuan pokok BI sebagai Bank Sentral Indonesia yaitu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah. Tugas pokok Bank Sentral: 1. Mengatur sirkulasi uang. 2. Mengatur dan mendorong kelancaran sistem pembayaran dan produk. 2. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam lalu lintas pembayaran. Di sini bank berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Tugas pokok BPR: 1. Memberikan kredit, menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito berjangka, ataupun lainnya yang serupa. 2. Menerima penempatan dana dan pembiayaan melalui prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Bank Indonesia. 3. Menempatkan dana berbentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, tabungan bank lain, dan deposito berjangka. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan yang menarik dana dari masyarakat secara langsung. Jasa-jasa yang ditawarkan adalah seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain-lain. 3 macam lembaga keuangan bank. 1. Bank sentral. 2. Bank umum. 3. Bank perbankan rakyat. Lembaga keuangan non-bank. Fungsi utama lembaga keuangan non-bank adalah sebagai berikut. 1. Pemberi bantuan modal dalam bentuk kredit. 2. Mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkannya. 3. Mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. 4. Sebagai penggerak, penanggung, dan perantara dalam setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat hutang, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. 1. Penggadaian. Penggadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah atau BUMN yang memberikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan non-bank yang diakui oleh negara melalui OJK. Biasanya penggadaian banyak digunakan oleh orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan cara menjaminkan barang berharga seperti emas, perhiasan, hingga sertifikat kepemilikan sepeda motor atau mobil. 2. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank berbentuk koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota. Bunga yang diberikan umumnya lebih besar dibandingkan bank dan penggadaian. 3. Perusahaan model ventura.
Perusahaan modal Ventura merupakan perusahaan yang berperan untuk memberikan modal kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan berisiko tinggi, tetapi membutuhkan modal besar untuk membangunnya dan memiliki prospek bisnis yang baik. Bentuk pembiayaannya beragam, mulai dari obligasi hingga pinjaman yang bersifat khusus dengan syarat yang disepakati. Lembaga keuangan non-bank yang keempat yaitu perusahaan sewa guna atau leasing. Perusahaan sewa guna yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Meskipun semua fasilitas dan kegunaan barang bisa digunakan, namun hak barang masih menjadi pihak leasing sebelum pembayaran lunas. Lembaga ini juga sering disebut multi-finance atau pembiayaan finance. Yang kelima, dana pensiun. Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang memiliki kegiatan menyediakan dana pensiun atau jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulannya. Ketika seseorang masih aktif bekerja, dana yang terkumpul akan dibayarkan kembali ketika orang tersebut telah pensiun. Yang keenam, pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang. Pasar modal akan mempertemukan para pencari dana atau emiten dan para penanam modal investor di pasar. Di pasar modal, perusahaan yang mencari dana akan menjual surat berharga seperti surat penyertaan modal atau saham dan obligasi guna mendapatkan dana dari investor. Investor perusahaan maupun individu kemudian akan membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Yang ketujuh, perusahaan asuransi. Tujuan asuransi adalah untuk mengamankan keuangan pribadi ketika terjadi suatu resiko. Perusahaan asuransi akan menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dana setiap bulannya, selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Selanjutnya yang ke-8 adalah PT ASI-RI. Perusahaan yang melayani jasa verifikasi biometrik dapat mempermudah Anda dalam melakukan proses Know Your Customer dengan cepat dan akurat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.